Halo semuanya, kembali lagi di channel Zualas Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas Honda Beat versi 2024 varian tertinggi atau termahal, yaitu Honda Beat Deluxe warna matte black. Dibanderol di 19.300.000 untuk OTR Bekasi, harga dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi untuk Honda Beat Deluxe versi 2024 tipe Deluxe ini sudah menyentuh 19.300.000 yang artinya sedikit lagi hampir 20 juta ya. Jadi Honda Beat hampir 20 juta. Bayangkan saja, luar biasa. Nah, unitnya ready di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Langsung saja kita bahas seputar motor ini. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk bagian batok kepalanya di sini full menggunakan warna matte black dipadukan dengan hitam glossy di bagian tengahnya berupa visor ya. Bertuliskan Honda menggunakan striping warna putih untuk desainnya. Runcing atau lancip di bagian batok kepalanya. Ada beberapa lekukan-lekukan dan sudut-sudut yang sangat tajam di sini. Kemudian untuk bagian handle rem kanan kiri dicat menggunakan warna silver. Tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sebelah kiri. Ini akan membantu menghentikan motor kalian ketika kalian berhenti di tanjakan atau di turunan ya. Jadi cukup kita tekan seperti ini. Kemudian untuk melepasnya cukup kita tekan tuas remnya lebih dalam. Dia akan otomatis terlepas. Nah, untuk bodi bagian depan dasinya menggunakan bahan plastik kasar menjadi satu dengan dudukan plat nomornya. Jadi bahannya plastik ya untuk dudukan plat nomor. Desainnya juga sama, runcing atau lancip di bagian ujung bawahnya. Kemudian untuk bagian bodi depannya full menggunakan warna matte black. Di bagian depan polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Untuk headlampnya sudah menggunakan LED, namun di bagian sennya masih bohlam biasa. Posisinya ada di bagian ujung atas kanan kiri dengan beberapa motif garis-garis di bagian mikanya. Nah, lanjut ke bagian bodi samping. Untuk bagian bodi samping atau bagian fairingnya di sini full hitam ya. Full hitam ditarik hingga ke bagian tengah sini. Sisanya di bagian tengah hingga ke bagian dek bawah ini menggunakan bahan plastik kasar. Jadi paduan antara plastik halus dengan plastik kasar. Full hitam. Jadi ini cocok buat kalian yang pingin beli Honda Beat dengan tampilan simple, garang, elegan. Mungkin kalian bisa ambil warna yang hitam ini ya. Jadi di bagian samping di sini polos hanya ada tulisan Honda menggunakan striping warna merah. Jadi tidak ada pemanis striping. Jadi kesannya memang simple dan elegan. Kemudian di bagian fender depan di sini juga full hitam polos, doff ya. Di bagian suspensinya teleskopik, tabung shocknya juga dicat menggunakan warna hitam doff. Untuk pengeremannya, disc brake, disknya non-wave, kalipernya menggunakan mesin 1 piston. Tentunya sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS ya, atau Combi Brake System. Velgnya di sini menggunakan desain berbentuk V, dicat full hitam semua, jadi memang serba hitam di sini. Kemudian ban depan menggunakan Federal, sudah tubeless dengan ukuran ban depan 80/90, ringnya 14 ya. Nah, kurang lebih penampakannya dari bagian depan seperti ini. Untuk Honda Beat versi 2024 varian tertinggi atau termahal, yaitu Deluxe warna matte black. Nah, lanjut ke bagian kokpit. Di bagian speedometer di sini menggunakan paduan antara analog dengan digital ya. Jadi untuk bagian kecepatan di sini analog, terdapat tulisan PGM FI fuel injection. Di bagian tengah ada digital. Jadi digitalnya ini ada indikator bahan bakar dan odo ya. Kemudian untuk indikator tambahan seperti lampu jarak jauh, sen, dan engine check, ECO ada di bagian atas. Frame speedometernya hitam glossy menjadi satu dengan visornya. Jadi ditarik dari bagian depan hingga ke belakang menyatu. Ada logo Honda 3D di bagian tengah. Batok belakangnya full plastik kasar, hitam tentunya. Ada tekstur seperti karbon di bagian kiri dan kanannya. Tombol-tombol di bagian stang, di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek ada klakson dan sen. Di sebelah kanan ada starter dan ISS. Nah, di versi tertinggi atau termahal ini sudah tersedia fitur ISS. Dan gripnya penampakannya seperti ini khas Honda dengan jalu yang tampilannya simple. Jadi di luarnya ini plastik ya, walaupun dalamnya besi. Nah, lanjut ke bagian dashboard. Di sebelah kiri ada laci penyimpanan terbuka dengan ukuran yang tidak terlalu luas. Di bagian tengah ada hook atau gantungan barang. Kemudian di sebelah kanan ada laci penyimpanan tertutup ya. Ketika kita buka, di dalamnya adalah power charging atau power outlet, walaupun belum tipe USB. Dan sayangnya tidak ada space di bagian dalam. Jadi ketika kalian ngecas HP kalian, mau nggak mau harus nyebrang ke kiri ya kabelnya, karena tidak ada tempat untuk menaruh HP ya di bagian laci sebelah kanan. Jadi hanya power charging saja. Kemudian untuk keamanan masih kunci kontak manual.
Belum smart key atau keyless, keamanannya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Belum ada alarm dan answer back ya. Ada seat opener untuk membuka joknya tentunya di bagian sebelah kanan. Nah, untuk bagian dek depan full plastik kasar hingga ke bagian dek belakangnya. Jadi full plastik kasar semua hitam. Di sini ada beberapa tekstur seperti karbon juga di bagian tengah dan bagian samping kanan kiri. Di bagian floor juga ada tekstur kasar anti slip, jadi supaya tidak licin tentunya. Untuk space-nya atau ruangnya di sini cukup luas ya. Baik itu jarak antara bagian depan ke belakang, ini cukup jauh menurut saya. Kanan ke kirinya juga cukup lebar walaupun bodinya ramping. Jadi cocok kalian gunakan untuk harian ya, karena memang sangat fungsional. Buat bawa-bawa galon, tabung gas bisa banget tentunya. Kemudian di bagian step belakang menggunakan model pipa dibalut dengan karet. Jadi tampilannya masih terlihat jadul ya, belum model klik aluminium, belum. Di area samping sini juga full plastik kasar. Untuk bodi belakangnya dari bagian depan ke belakang ini full hitam doff. Jadi memang full hitam di sini. Kemudian ada tulisan Beat menggunakan emblem warna merah. Merahnya ini mengkilap ya. Nah, ini yang spesial dari Honda Beat Deluxe Matte Black. Di bagian emblemnya ini warnanya paling beda jika dibandingkan dengan Beat yang lain. Jadi menggunakan warna merah. Ada tambahan stripping, idling stop ya. Menggunakan warna hitam dipadukan dengan silver. Nah, di bagian bodi bawahnya sini full plastik kasar. Dia langsung menjadi satu dengan fender belakang. Jadi menyatu, ada lampu penerangan plat nomor, desainnya nongol ke belakang, ada tulisan Honda menggunakan stripping warna putih, ada mata kucing juga di bagian bawahnya. Namun untuk penerangan plat nomor masih bohlam, belum LED. Untuk fendernya ukurannya lebar dan cukup panjang di sini, hampir setengah rodanya. Ada beberapa tekstur karbon juga di bagian kiri, kanan, tengah hingga ke bagian bawah. Stop lampnya di sini masih bohlam tentunya, dibalut dengan mika berwarna merah, sennya juga masih bohlam ya. Dan di bagian sen belakang juga mikanya sama seperti bagian depan, ada beberapa motif garis-garis di sini yang menambah kesannya semakin elegan juga. Kemudian di bagian bodi atasnya dipadukan dengan plastik kasar, lagi-lagi teksturnya seperti karbon. Nah, seperti ini. Di bagian behelnya khas dari Honda Beat dari dulu sampai sekarang, dibalut dengan karet di bagian permukaannya walaupun dalamnya besi. Sama ada tekstur juga di bagian kiri kanan hingga ke bagian tengahnya. Nah, untuk joknya tampilannya simple, tidak terlalu lebar, namun cukup panjang karena memang bodinya ramping. Full hitam dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Nah, ketika kita buka, di dalamnya ada bagasi dengan kapasitas 12 liter saja. Helm tentunya tidak bisa masuk ya, karena desainnya memanjang seperti ini. Kemudian untuk tangkinya sendiri dapat menampung sebanyak 4,2 liter. Di bagian atasnya dibalut dengan cover plastik. Ada tulisan Beat yang diukir dan tekstur juga seperti karbon. Ada pembuangan bahan bakar di sini. Ketika kalian mengisi bahan bakar sampai luber-luber, ini bisa keluar ya melalui pembuangan yang ada di bagian sampingnya sini. Konsumsi bahan bakar dalam 1 liter diklaim bisa menempuh jarak sejauh 60 km. Jadi irit ya. Bisa dibilang ini motor matic paling irit. Kalau kalian nyari motor irit, ramping, mungkin Honda Beat ini ya pilihan yang sangat tepat. Nah, lanjut ke sektor mesin. Mesinnya injeksi 110 cc SOHC. Pendinginnya sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin hanya di 0,65 liter. Sudah menggunakan rangka ISEF yang dipercaya lebih ringan, lebih mudah dikendalikan. Dan untuk rangka Honda sendiri garansinya sekarang 5 tahun untuk seluruh rangka motor Honda, baik itu motor bebek, kemudian motor sport, motor maticnya, semua garansi sama. Baik itu rangka tubular maupun rangka ISEF-nya ya. Jadi semua motor Honda bergaransi rangka 5 tahun. Nah, untuk rangka ISEF sendiri posisi engine mounting tidak lagi di bawah, sekarang dipindah ke atas. Itu dia ya untuk posisinya. Nah, di bagian CVT di sini full hitam catnya, ada tulisan Honda yang diukir. Di area depan dipadukan dengan cover plastik. Masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak kita temukan ya di motor-motor zaman sekarang. Sudah jarang nih ada fitur kickstarter. Di Honda Beat masih ada, tenang saja. Kemudian di bagian cover filter udara polos hitam dengan emblem ESP. Kemudian untuk bagian suspensi belakang single shock, posisinya berada di sebelah kiri, belum tersedia adjuster, jadi masih standar di sini. Kemudian untuk pengereman belakang tromol ya belum ada update. Ban belakangnya 90/90 ring 14, sudah tubeless merek Federal ya. Nah, penampakannya seperti ini dari bagian kaki-kaki belakang. Nah, kita beralih ke sebelah kanan. Untuk penampakan dari cover kipasnya seperti ini, jadi full plastik kasar bahannya, hitam dengan kisi-kisi di bagian tengah menyerupai sarang lebah. Dia desainnya timbul seperti ini keluar.
Knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya. Dibalut dengan cover muffler juga bahan plastik dengan tekstur seperti karbon di bagian tengah. Tidak ada end cap di bagian ujung. Nah, jadi langsung menyatu dengan silencernya. Nah, di sini terdapat cover ya untuk melindungi knalpotnya ketika terbentur. Jadi ada tambahan besi di bagian luarnya. Di area tengah tidak ada hager, hanya ada karet penahan lumpur di bagian depan ya untuk melindungi throttle bodinya. Nah, penampakannya bodinya dari sisi sebelah kanan belakang kurang lebih seperti ini dengan emblem warna merah mengkilap, bodinya full hitam. Cocok buat kalian yang pengen beli Honda Beat dengan tampilan simple, elegan, garang juga, bisa ambil yang warna hitam ini. Untuk penampakan fullnya dari bagian sisi sebelah kiri seperti ini dari Honda Beat versi 2024 varian tertinggi atau termahal, yaitu versi deluxe warna matte black. Menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar.